suatu hari aku pernah ditanyain sama kukunya, Ren, gak pengen cari kerja yang lebih bagus tay, sing bayarane lebih banyak. Iki lo ada temenku punya toko di Cempaka, tokonya udah kayak apa ya, mall agak besar gitulah, butuh karyawan. Aku dengan pedenya aku jawab, boten kok, aku di sini aja sudah enak. Ya Allah, rezeki kok ditolak ya. Sungkan kali ya, apa ya, malu, izin atau apa ya, sungkan pokoknya. Kan ya lagi kerja di orangnya, masa iya pindah ke temennya, kan gak enak, mikirku gitu. Akhirnya aku di situ aja. Terus lama-lama aku juga mikir, kalau kelamaan kerja di sini aku ndak ada apa ya, kenaikan atau apa ya. Aku akhirnya keluar, diajak temenku cari kerja di toko Ren, toko lain. Ren enek lowongan di sini, ayo ngelamar bareng. Akhirnya aku ngelamar sama temenku, udah janjian besok berangkat bareng ya. Oke, udah gitu. Terus mungkin aku siap-siapnya kelamaan kali ya, akhirnya aku ditinggal, dia berangkat duluan. Nah, akhirnya aku berangkat sendiri. Pas sampai toko itu ternyata dia udah di dalam mobil, udah interview sama yang punya toko. Posisinya itu yang punya pas lagi main-main ke toko bawa mobil kan, tenang aja orangnya perempuan, jadi interviewnya itu di dalam mobil. Aku disuruh nungguin ke dalam tokonya sambil omong-omongan atau ya omong-omongan sama pegawai lain. Akhirnya temen aku keluar, aku deg-degan banget nanti interview, ditanyain apa ya, nanti aku bilangnya takut salah atau pas cerita atau gimana, aku takut banget. Akhirnya aku dipanggil, disuruh masuk mobil, ditanya-tanya. Ya Allah, orangnya baik banget. Aku ditanyain, disuruh cerita-cerita kehidupanku gimana, sekolahku gimana, jurusan apa, pokoknya cerita-cerita baik banget. Terus akhirnya banyak banget, lama pokoknya interviewnya, dijawab omongan enak pokoknya, ndak ada dredegku itu langsung hilang semua, orangnya baik banget. Terus udah kan interviewnya selesai, aku disuruh pulang, temenku udah pulang duluan, tadi selesai interview dia langsung pulang. Terus akhirnya aku juga pulang, katanya suruh tunggu kabar selanjutnya. Akhirnya aku pulang, nungguin, deg-degan, aku diterima gak ya, aku takut salah omong. Pas malamnya HP ku bunyi, aku dapat SMS, Mbak Reni selamat ya, kamu diterima di toko ini, besok kamu bisa mulai kerja. Alhamdulillah ya Allah, aku diterima. Tapi gak enaknya aku tanya temenku, ternyata temenku gak dipanggil, dia gak diterima. Jadi aku bingung, aku masuk gak ya di toko ini, soalnya kan temenku yang ngajakin kerja di situ, tapi yang diterima cuma aku gak enak banget sama dia. Tapi mau gimana lagi, aku butuh uang buat bantu-bantu orang tua kan. Akhirnya ya aku minta maaf sama temenku, aku tak melebu yo sepurane, aku sing keterima, aku bilang gitu. Akhirnya aku kerja di situ, aku kenalan sama temen-temennya kan, mbak-mbak sama masnya itu. Ya Allah, baik banget semuanya, baik banget. Sama anak baru pun aku dibaikin, diajarin, terus main-main juga kadang-kadang kalau ribut, diajarinnya baiklah. Pokoknya semuanya tuh baik di situ, nggak ada yang jahat sama aku. Terus kan aku masuk kerja ya, terus aku ambil mic, terus di kerjaan itu sedikit pun nggak boleh lihat handphone sampai toko harus masuk locker. Terus aku bingung, allshopku gimana, apa aku harus berhenti ngallshop, aku gitu gimana nih. Akhirnya ya terpaksa aku berhenti ngallshopnya. Terus aku kerja di situ sampai berapa bulan gitu ya. Terus
ada kabar yang nggak menyenengin. Katanya itu toko itu harus dijual. Akhirnya tiap hari tuh ada orang yang lihat toko mau beli gitu, jalan-jalan pembeli tokonya. Kita yang jaga toko tuh sedih banget karena udah tahu kalau tokonya dijual, kita otomatis harus pisah. Karena di situ aku ngerasa udah nyaman banget, udah kayak keluarga sendiri, nyaman banget pokoknya. Terus sedih kan, tokonya harus dijual, kita harus pisah, mau gimana lagi ya. Terus akhirnya tokonya kejual, kita bisa, kita ngelanjutin hidup masing-masing sendiri-sendiri. Terus ya mau gimana, pasrah aja. Keluar dari toko itu, alhamdulillah ijazah sekolah aku sudah keluar. Langsung aku cari kerjaan lain, ada toko, tapi di toko itu wajib nggak boleh pakai hijab, jadi cuman pakai gelungan aja, hijabnya harus dilepas. Awalnya sih aku mikir-mikir gimana ya, masa aku mau lepas hijab, tapi kan aku mulai berhijab itu mulai SMA. Dari kecil aku belum belum sebegitu hijaber. Terus waktu SMA udah mulai berhijab, tapi pas cari kerja masa iya aku mau harus lepas hijab lagi, aku gitu. Terus karena bingung mau cari kerja di mana, akhirnya aku ya wes lah, gak apa-apa, aku berkorban buat kerja di situ, buat lepas hijabku. Ya Allah, sedih banget, nyesel aku. Terus akhirnya aku masuk kan di toko itu. Aku kerja di situ cuman 2 hari aja karena gak nyaman kan ya kerja gak pakai hijab. Aku yakin pasti ada rezeki lain tanpa harus ngelepas hijabku. Akhirnya aku keluar, aku berusaha cari kerjaan lain sambil ngosop lah dikit-dikit, lanjutin dikit-dikit ngosopnya. Terus berapa hari atau minggu gitu, ternyata ada informasi kalau toko itu buka cabang baru dan alhamdulillahnya karyawannya sudah boleh berhijab. Oh, seneng banget kan. Terus akhirnya aku ngelamar ke yang cabang barunya. Alhamdulillah aku langsung diterima di situ, kerja di situ. Posisi juga nggak boleh main HP kan, namanya juga swalayan mall lah, ya apa ya yang di Jombang gitu loh. Terus akhirnya aku kerja di situ. Hari pertama kerja, namanya juga anak baru ya, belum ada yang kenal. Terus posisi aku tuh ditaruh di bagian pramu. Di bagian itu tuh aku sendirian, aku bingung mau ngapain. Mau bersih-bersih itu udah bersih tempatnya, mau ngelayanin pembeli itu udah ada yang dateng. Mau ngapain lagi, mau ngajak bicara itu kasirnya lagi ngelayanin orang. Aku bingung, akhirnya aku jenuh, aku diem aja. Kerja kok gini sih, gak enak banget. Terus aku jenuh, aku gini terus, aku menikah kerja wes. Aku sampai pernah pikiran kayak gitu. Terus aku pas kasirnya kosong kan, itu di bagian itu ada kasirnya sendiri gitu loh, jadi deket sama kasirnya. Akhirnya pas kasirnya ngajak omongan aku dijam omongan. Terus akhirnya aku, Mbak, aku pengen jadi kasir, aku bilang gitu. Isuk gak Mbak bantuin aku biar masuk kasir, aku bilang gitu sama mbaknya loh sampean. Terus soalnya aku bosen Mbak kerja ini terus, aku gak iso kerja menengai, aku bilang gitu sama mbaknya. Terus sama mbaknya dibilangin kali ya sama atasannya atau sama yang atasannya lah pokoknya. Terus besoknya alhamdulillah banget aku dipanggil buat diajarin ngasir. Aduh, bersyukur banget pokoknya. Terus aku diajarin ngasir, alhamdulillah sudah bisa. Berapa bulan aku ngasir di situ, seru banget, teman-teman kasirnya baik-baik banget, ya Allah.
seru pokoknya kayak keluarga sendiri. Terus pas di akhir-akhir itu si admin tuh kan lagi hamil, udah besar banget kan, jadi kan mau cuti kan ya. Di situ lagi cari pengganti admin yang baru, karena aku sering disuruh-suruh sama cicinya, disuruh apa aku mau aja. Akhirnya sebelum jadi admin itu sih aku udah disuruh kalau tanda tangan kontrak PKWT itu aku yang disuruh maju, kalau ada apa timbang-timbang kardus itu aku yang disuruh maju. Akhirnya mungkin cecenya percaya sama aku, alhamdulillah. Akhirnya aku yang dipanggil buat jadi adminnya, aku diajarin admin. Terus pas jadi admin itu belajar kan, tapi kasir itu nganggepnya kalau kasir udah naik jadi admin itu anaknya bakalan sombong, lupa sama teman lamanya. Tapi padahal aku udah punya kepikiran itu sama sekali. Aku masih pengen punya teman kasir-kasir aku yang dulu yang seru-seru itu. Sempet juga sampai liburan, cuti lebaran itu liburan bareng kan, seru banget kan ya. Terus aku diajakin ngadmin, aku diajarin, akhirnya aku sampai 2 bulan atau 3 bulanan atau aku ngadmin. Ya mau gimana ya, ngadmin ya suka dukanya admin, tahu sendiri kan ya susahnya gimana jadi admin toko. Terus akhirnya kok teman-teman kasir aku itu punya masalah sendiri-sendiri, jadi makin hari itu ada aja masalahnya. Terus tiap hari itu lama-lama itu kok pada resign semua teman-teman, ini kenapa, ada apa. Terus akhirnya temenku habis, temenku satunya yang dari kasir diajakin ngadmin bareng aku juga ikutan keluar. Aku bingung, ada apa sih Rek, kenapa keluar semua gitu kan. Terus akhirnya aku juga mikir, aku kerja kok gini amat ya, tapi sebenarnya aku masih pengen ngasir, mbak, aku pengen balik ngasir aja, aku mau ngadmin, aku suruh dek kasir, aku seneng dunan duit, aku seneng ngitung duit, maksudku bukan uangku, aku gak pengen milikin itu, aku seneng mainan uang ngasih terus ngelayanin pembeli itu aku seneng banget. Apalagi pas lebaran tuh seru banget ya Allah, rame-ramenya toko berkili bareng, kasir-kasir tuh seru banget. Terus aku bilang sama mbaknya, mbak aku pengen balik ngasir ke oleh aku gitu. Nggak boleh karena aku udah terlanjur jadi admin. Terus akhirnya jadi admin susah banget ya, karena teman-temanku banyak yang resign, jadi hatiku bergejolak pengen ikut resign juga. Terus posisinya si kekasih aku juga ada masalah sama teman-temanku, jadi aku disuruh resign aja, wes metu ae lapo kerjaan aku akhirnya gitu. Akhirnya aku nurutin dia karena dia yang selama ini nemenin aku kalau ada apa-apa, kalau COD itu dia yang nemenin aku. Terus akhirnya aku nurut, wes metu ae gitu kan. Akhirnya aku nurut, aku resign dari toko itu, jadi aku pengangguran lagi.